Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai notasi algoritma. Untuk pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai notasi 1 kemarin yang deskriptif, kemudian yang notasi kedua adalah tentang flowchart yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke algoritma pseudocode. Jadi untuk gambaran kita sudah membahas mengenai ini ya, tentang bagaimana kita membuat algoritma suatu pemecahan masalah. Kemudian kita sudah membahas mengenai bagaimana membuat algoritma secara deskriptif, kemudian juga bagaimana membuat bagan alirnya atau menerjemahkan yang tadinya secara deskriptif kita terjemahkan dengan bagan alir sehingga lebih mudah untuk dipahami. Untuk studi kasus, saya masih menggunakan studi kasus yang sama biar ada korelasinya. Untuk studi kasus yang saya pakai kemarin adalah menghitung luas lingkaran dengan Pi didefinisikan 3,14. Jadi rumus luas lingkaran adalah Pi dikali R pangkat 2. Lalu kita flashback dulu ke notasi secara deskriptif. Jangan lupa untuk menambahkan judul dari program Anda, kemudian tuliskan algoritmanya secara deskriptif. Kemudian masuk ke flowchart, kita terjemahkan deskripsi tadi ke dalam bagan alir dengan membuat awalan dan akhiran, start dan end, kemudian memberikan masukan, inputnya adalah R sebagai jari-jari, terus kemudian dihitung dengan rumus L sama dengan Pi kali R pangkat 2, dan lalu hasilnya ditampilkan di output sebagai L atau luas dari lingkaran. Kemudian untuk notasi yang ketiga, notasi pseudocode, ya, notasi ini adalah notasi yang digunakan untuk translator seperti itu. Jadi fungsinya adalah sebagai translator apa yang dipahami dengan bahasa manusia, kemudian ditranslasikan supaya nanti ketika membuat pemrograman itu bisa melihat dari notasi pseudocode. Jadi untuk notasi pseudocode itu notasi yang dibuat paling mendekati dengan bahasa pemrograman seperti itu. Kemudian nanti kita akan melihat bahwa read dan write ya untuk menuliskan nilai itu nanti juga akan digunakan pada notasi ini gitu. Dan kemudian untuk penulisan bahasa notasi pseudocode itu sebenarnya tidak ada bahasa yang baku seperti itu ya. Namun karena kita itu akan membuat penerjemah untuk bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman itu biasanya menggunakan bahasa Inggris, maka kita gunakan saja bahasa Inggris untuk membuat notasi pseudocode. Misalnya saja untuk membaca dan menulis itu kita pakai bahasa Inggrisnya read dan write seperti itu. Nah, kita pakai contoh kasus yang sama, yaitu contoh kasus menghitung luas lingkaran. Kalau kita lihat, jadi di box di atas ya, di box di atas itu adalah notasi pertama, notasi deskriptif. Jadi notasi deskriptif ini terdiri dari judul dan algoritmanya gitu ya, langkah-langkahnya.
kemudian kita terjemahkan ke dalam bagan alir. Di situ kita mampu mengetahui bahwa ada input yang dimasukkan berupa jari-jari atau R, kemudian ada proses, ekspresinya adalah Pi kali R pangkat 2, kemudian hasilnya ditampakkan atau dimunculkan di bagian output, yaitu luas, seperti itu. Kemudian jangan lupa ditutup dengan N. Lalu dari bagan alir itu kemudian kita terjemahkan lagi dengan notasi ketiga, yaitu pseudocode yang hari ini kita bahas. Ingat, jangan lupa untuk membuat judulnya, yaitu program menghitung luas lingkaran. Dan kemudian di bagian bawah ada kurung kurawal, ya, ini hanya sebatas penjelasan saja bahwa program ini digunakan untuk menghitung luas lingkaran dengan pi-nya adalah 3,14 dan dengan memasukkan jari-jari lingkaran. Dan ketika Anda membuat ekspresi di dalam atau deskripsi di dalam kurung kurawal, itu nanti tidak dieksekusi oleh program. Seperti itu. Ini hanya berupa penjelasan saja terkait apa yang Anda tuliskan. Kemudian setelah itu ada pendeklarasian. Pendeklarasian ini biasanya diberikan untuk memberitahukan jenis bilangan apa atau jenis data apa yang Anda gunakan untuk masing-masing data yang kemudian nanti dipakai di dalam algoritma. Karena luas lingkaran itu terdiri dari luas itu sendiri, jadi nilai luas, kemudian nilai jari-jari, dan nilai pi, maka kita deskripsikan dulu gitu. Kita deskripsikan dulu. Pi karena dia sudah memiliki nilai yang konstan atau nilai yang pasti, maka jenis datanya menggunakan nilai konstanta. Anda bisa tambahkan cons di bagian belakang, bagian depan dari P itu sendiri. Itu mendefinisikan bahwa P-nya adalah sebuah konstanta. Kemudian L luas dan R jari-jari itu adalah jenis bilangan real, karena memungkinkan nanti hasilnya atau nilai dari R yang dimasukkan bisa jadi bilangan desimal seperti itu, maka kita pakai real. Ingat pertemuan sebelumnya tentang jenis data seperti itu ya. Kemudian masuk ke bagian algoritma. Tadi algoritma langkah pertama adalah masukkan nilai jari-jari lingkaran. Maka di sini untuk memasukkan data, Anda bisa menulis perintahnya dengan write R, seperti itu. Maka nanti ketika program ini dieksekusi, Anda tinggal masukkan nilai R-nya saja. Misalnya saja nilainya 7 gitu ya. Maka Anda ketikkan angka 7 di layar seperti itu. Nah, seterusnya setelah nilai R Anda masukkan, maka masuk ke bagian proses dengan memasukkan peubahnya adalah nilai L ya, dengan ekspresinya adalah pi dikali R pangkat 2. Jadi ini adalah menghitung luas lingkaran sesuai dengan nilai jari-jari yang ditentukan sebelumnya. Jadi ketika Anda menulis di sini angka 7, maka di sini secara otomatis program menghitung dengan R-nya adalah 7 dan Pi sudah didefinisikan di bagian deklarasi dengan nilai 3,14 seperti itu. Kemudian supaya hasilnya muncul di layar monitor, maka jangan lupa untuk memberikan perintah read L. Ini untuk menampilkan hasil perhitungan dari L tadi. Seperti itu.
Itu materi mengenai notasi pseudocode. Kemudian untuk lebih memperdalam dan memahami materi kali ini, saya memberikan kuis ya mengenai pembuatan algoritma menghitung luas segitiga. Jadi untuk menghitung luas segitiga ini melanjutkan tugas atau kuis yang sebelumnya menghitung luas segitiga. Namun kuis yang sebelumnya itu kan pakai notasi 1 dan 2. Nah, untuk kali ini nanti gunakan notasi ketiga, pseudocode. Jadi pekerjaan Anda di pertemuan sebelumnya tinggal Anda ubah saja ke notasi pseudocode. Seperti itu materi yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak video yang saya buat. Kita akan membahas materi ini di video-video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.